Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang model perilaku informasi dari salah satu tokoh yang bernama Alice ya. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang Wilson, kemudian Kelas lagi ya. Sekarang kita bahas tentang modelnya dari Alice ya. Di dalam model Alice ini ada 6 komponen ya. Komponen pertama starting, kemudian chaining, kemudian browsing, kemudian differentiating, kemudian monitoring dan extracting ya. Kita akan coba membahas satu persatu. Jadi di dalam model Alice ini Alice mengungkapkan bahwa perilaku informasi itu bisa mencangkup pada berbagai objek baik itu sosial, sains ataupun di bagian insinyur di bagian insinyur. Jadi waktu itu si Alice itu melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang baik itu mencari informasinya dengan membaca, meneliti di laboratorium atau sedang menulis makalah Tahapan pertama yang dilakukan adalah starting hasil temuan itu menunjukkan bahwa yang pertama dilakukan itu adalah starting. Nah, starting itu merupakan kegiatan yang sifatnya pencarian awal informasi, seperti mengidentifikasi referensi yang dapat menjadi titik awal daur ulang pencarian. Jadi starting yang dimaksud Alice itu adalah bahwa seseorang itu bisa langsung mencari informasi lewat referensi yang ditulis dalam sebuah artikel jurnal ataupun hasil penelitian. Jadi sumbernya awal itu adalah referensi Tahu referensi ya. Jadi ketika semua artikel, semua karya ilmiah pasti memiliki daftar rujukan atau daftar pustakalah. Si Alice itu mengungkapkan bahwa seseorang itu akan lebih mudah mencari informasi itu kalau dimulai dari referensi yang dibaca. Topik A itu mengutip atau mencantumkan referensinya karya si B. Berarti si B ini bukanlah seseorang yang main-main gitu ya. Itu yang dimaksud oleh Alice. Jadi yang dilakukan pertama oleh si seseorang itu bahwa perilaku informasi itu bisa langsung merujuk pada daftar referensi, dan dari daftar referensi itu dijadikan daur ulang titik awal mencari referensi informasi berikutnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu adalah chaining Chaining itu merupakan rangkaian sitasi atau bentuk hubungan referensial antar materi atau sumber-sumber yang diidentifikasi selama aktivitas starting. Jadi begini, chaining itu mencoba menghubungkan isi informasi yang ditemukan dari referensi itu coba dihubungkan dengan referensi-referensi yang ada Apakah ada keterkaitan antara karya artikel pengarang A dengan pengarang B? Apakah di daftar referensi itu si A dan B itu punya keterkaitan secara konteks secara konteks. Si A menulis tentang manajemen perpustakaan, si B menulis tentang manajemen sirkulasi. Lah, kalau contohnya seperti itu pasti ada kaitannya. Ini sama-sama membahas tentang manajemen. Nah, jadi chaining itu seperti itu menurut si Alice. Jadi
dengan kita mengawali menstarting pencarian informasi itu dari referensi, maka kita bisa membandingkan antar sumber referensi yang digunakan oleh seseorang. Ya, itu yang namanya chaining. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah browsing, ya. Jadi browsing itu merupakan kegiatan mencari informasi di wilayah tertentu yang dianggap memiliki potensi untuk menemukan informasi, ya. Jadi ketika kita sudah mencari melalui referensi, maka kita bisa mencarinya melalui browsing. Ya, di browsing kita mencari baik itu menggunakan sumber-sumber online ataupun onsite, ya. Itu browsing, ya. Jadi tadi misal pengarang A, ya, itu kita cari itu di internet. A itu siapa sih sebenarnya, karyanya apa saja. Kemudian kita karena ada kaitannya dengan pengarang B, maka kita juga telusuri B itu siapa, apa saja karyanya dan sebagainya. Itu browsing, ya, browsing. Kemudian tahapan selanjutnya itu adalah differentiating, yaitu kegiatan memilah, ya, ataupun memilih informasi yang diperoleh, ya, dengan memanfaatkan pengetahuan mengenai perbedaan ciri-ciri sumber informasi, ya. Jadi pada tahapan differentiating itu kita mencoba memfilter, ya, kira-kira gitu kan. Informasi yang kita temukan tuh mana yang informasinya itu bisa dianggap dengan informasi yang kredibel atau berkualitas atau dapat dipercaya gitu, ya. Maka itu salah satu bentuk diferensiasinya, ya. Kita memilah dan memilih, ya, memfilter. Oh, ini bagus sih ini, tapi sepertinya ini tidak cocok dengan kajian saya, maka disingkirkan dulu, kita cari lagi begitu. Itu diferensiasi. Kemudian pada model berikutnya yakni monitoring, ya, itu merupakan kegiatan memantau perkembangan, ya, di lapangan dengan mengikuti sumber-sumber tertentu yang telah dipilih secara teratur, ya. Maksudnya adalah bahwa kalau kalian itu melakukan kajian penelitian secara periodik, ya, dalam jangkauan waktu lama, setahun, 6 bulan gitu, 6 bulan, kemudian ataupun setahun 2 tahun gitu, ya, pasti ada informasi-informasi yang terbaru terkait dengan topik kalian, ya. Karena kalau semisal sumber rujukan yang dipilih di awal itu adalah artikel jurnal, maka setiap 6 bulan sekali itu kan ada artikel terbit lah. Kalian monitoring artikel-artikel yang terbit itu, apakah ada nih kajian yang terbaru terkait dengan penelitian kalian. Atau kalau kalian itu menggunakan sumber rujukannya adalah misal koran itu, ya, koran untuk mencari data, ya kan, datanya dari koran, maka kalian akan mengikuti perkembangannya, memonitor selama dalam 1 minggu, setiap hari memonitor untuk mencari perkembangan terkait informasi A gitu, ya. Karena yang dijadikan sumber rujukan itu adalah informasi A gitu, ya. Adalah koran gitu, ya. Dan itu monitoring, ya. Jadi monitoring kita mengamati apakah ada perkembangan informasi terbaru terkait sebuah hal yang kita sedang kaji atau kita teliti. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah extracting, ya. Adalah extracting. Nah, extracting ini adalah aktivitas yang berhubungan dengan melanjutkan pencarian dengan menggali lebih dalam sumber informasi dan mengidentifikasi relevansi materi yang ada dengan selektif. Jadi extracting itu adalah kita mengekstrak, ya, kita mengidentifikasi terkait dengan relevansi materi yang kita butuhkan dengan sumber-sumber informasi yang sudah kita temukan. Jadi dari 6 langkah ini
mungkinkah seorang itu akan mendapatkan sebuah informasi secara kredibel, secara bagus dan berkualitas ya. Jadi mungkin itu saja yang materi yang bisa saya sampaikan. Soal UTS akan saya tuliskan di e-learning ya. Selamat mengerjakan UTS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.